Shalom, selamat sore permisa yang ada di rumah, bahkan yang sedang menonton siaran ini. Saya sekolah pribadi Evangelis Sinta Elkel. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini bagi saudara permisa, bahkan bagi saya secara pribadi. Mari kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Sebelum kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami diberikan kesempatan sore hari ini untuk mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menguatkan kami, menguatkan kami, bahkan memberikan jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi. Bahkan firman-Mu menyegarkan jiwa kami, firman-Mu memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu yang menuntun kami ke jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi setiap kami di sore hari ini, baik para pemirsa, bahkan hamba-Mu secara pribadi. Tuhan memberkati kami lewat firman di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, terima kasih saudara. Kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan di sore hari ini yang terambil di dalam kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-10. Yaitu, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk bagaimana kita memiliki motivasi yang benar. Ya. Judul firman Tuhan yang saya bawakan di hari ini adalah motivasi hati tetap tulus murni di hadapan Tuhan. Ya, ketika saudara memiliki motivasi hati yang murni di hadapan Tuhan, saudara akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Poin yang pertama yang ingin saya bicarakan di sore hari ini, setiap orang pasti memiliki motivasi ketika mengerjakan sesuatu atau ketika dia memiliki motivasi yang benar untuk mencapai keinginan, mencapai cita-cita, dia dapat melakukan sesuatu yang membangkitkan semangatnya untuk mencapai tujuan masa depan. Kita lihat bahwa motivasi adalah faktor penting yang dapat membangkitkan semangat untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan satu keinginan, cita-cita, untuk mencapai masa depan yang gemilang atau pekerjaan yang sukses dan berhasil. Untuk itu, kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan setiap pekerjaan yang kita kerjakan atau setiap pelayanan yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Saudara, poin yang kedua adalah di dalam 1 Tawari ayat 28 dan ayatnya yang ke-9. Yang dikatakan demikian, 1 Tawari 28 ayat yang 9 dikatakan, Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah yang ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, poin yang kedua adalah ketika kita mencari Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua adalah, poin kedua adalah Tuhan
tidak hanya melihat dan menilai apa yang kita perbuat, tetapi Tuhan memperhatikan, menyelidiki motivasi saudara dan saya. Ya. Kalau kita lihat dalam firman ini bahwa Tuhan mengingatkan kepada Daud bagaimana apa yang dikerjakan oleh ayahnya, ya. Oleh Salomo, supaya dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh ayahnya dengan motivasi yang benar, dengan ketetapan hati yang tulus, ya. Kita lihat dalam firman ini bahwa Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati manusia, ya. Sering kita mencari pujian manusia, tapi kita tidak mencari pujian Tuhan. Poin yang ketiga adalah dikatakan bahwa biarlah motivasi hati kita tetap terjaga ketulusannya atau kemurniannya. Ya, di dalam Pemazmur 101 ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Yang ketiga adalah Tuhan berkata bahwa kita berjaga-jaga menjaga hati kita dengan ketulusan. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan mendapati saudara dan saya benar-benar tidak bercela di hadapan Tuhan dan melakukan sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Saya mau ngajak permisah hari ini bahwa mari jangan kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah. Ketika saudara saya melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah, maka semuanya akan menjadi salah. Tetapi saudara dan saya melakukan sesuatu yang motivasi yang benar, yang jujur, yang tulus, kita akan menerima sesuatu yang benar dari Tuhan. Amin. Untuk itu kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Dibilang, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di dalam Allah dan manusia. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita hidup benar-benar memiliki hati nurani yang tulus dan murni di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita kerjakan dengan tulus hati, dengan semangat, dengan motivasi yang murni, maka Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Kalau saudara punya motivasi melakukan itu untuk dipuji oleh manusia, saudara akan kecewa. Tetapi kalau saudara melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara akan tetap merasakan sukacita. Untuk itu saya mau bilang buat sore hari ini buat saudara, mari lakukanlah segala sesuatu tanpa ada persungutan, tanpa ada perpecahan, tanpa ada pertengkaran, ataupun tanpa ada selisih paham. Karena saudara tahu bahwa apa yang saudara kerjakan hari ini, baik di dalam pelayanan, di dalam studi mencapai satu cita-cita saudara, maupun di dalam satu bisnis usaha saudara hanya satu tujuan saudara, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia. Ya, kita lihat lagi di dalam Mazmur 73 Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi orang-orang yang melakukan sesuatu dengan tulus hati, ya, dan bersih hatinya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Tuhan sedang mencari untuk bagaimana kita mengerjakan pekerjaan, pelayanan, pendidikan, bahkan apapun yang kita kerjakan benar-benar tulus di hadapan Tuhan, bukan munafik,
Ketiga, kita melihat orang, kita mau memamerkan supaya orang melihat bahwa wah kita bekerja. Tetapi mari kita mau melakukan itu bukan menurut pandangan penglihatan manusia, tetapi mari menurut penglihatan Tuhan dan penilaian dari Tuhan Yesus. Maka saudara akan melihat bahwa Tuhan menyatakan kuasanya bagi saudara. Demikianlah firman Tuhan di sore hari ini yang datang mengingatkan saudara dan saya secara pribadi untuk bagaimana kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita mengerjakan pekerjaan kita, pelayanan kita, mengejar cita-cita kita. Maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dan menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa sama-sama mengucap syukur buat firman Tuhan yang begitu indah di sore hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman di saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam motivasi yang benar. Motivasi yang berasal daripada-Mu Tuhan. Pemikiran yang murni di hadapan-Mu. Hati yang tulus dalam melayani Engkau. Di dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Baik di kantor, di rumah, di pelayanan, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi dampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Untuk sudah sore hari ini mengajarkan kami Tuhan. Sore hari ini hamba berdoa bagi setiap permisa yang ada di rumah sana, yang mendengar siaran ini, yang sakit Tuhan, yang mengalami sakit penyakit. Bapa, mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Engkau menolong yang mengalami persoalan tantangan dalam hidup, ujian dalam hidup mereka. Tuhan menyelesaikan Tuhan dengan cara-Mu ya Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang hilang pengharapan Bapa berikan pengharapan, yang berduka Tuhan mari hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di sore hari ini. Firman itu Tuhan memotivasi kami Tuhan untuk tetap hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebagai manusia kami tidak mampu, tetapi kami minta kekuatan yang daripada-Mu, kemampuan yang daripada-Mu untuk bersama kami berjalan di dalam apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin.